Gamelan Mulut ini berpartisipasi di dalam seni virtual yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nah, Gamut pada saat itu saya tampilkan pertunjukan yang berjudul Ayo Kreatif dan Mari Produktif yang didukung oleh Sekoh Genggong, Kak Danjo Banyak Bego, Sesetan. Pertunjukan virtual pada saat itu merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari dalam masa pandemi, ya kan? Dan kegiatan ini terus terang saja secara nyata membantu seniman melangsungkan hidupnya. Jadi bisa dibayangkan ya, seniman yang menjadi ujung tombak keunikan Bali yang sing diakomodir karya mereka. Jelas aktivitas mereka akan mati suri tanpa penghasilan, kan sesuai yang kita sampaikan tadi. Bali itu berhamburan dolar, justru senimannya yang modal, kan kita orang lucu dari gitu loh. Nah, kebetulan pada saat itu ide bagus sekali dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan kebetulan juga saya terpilih di situ melalui YouTube yang dilihat oleh para konseptor sebelumnya, para kuratornya gitu, dan ya itu membantu sekali. Jadi ada loncatan semangat memotivasi seniman gitu. Oke, next. Ini ada sebuah harapan saja bahwa para follower itu, viewers dan kreators yang akan aktif menyaksikan tayangan seni virtual ke depannya adalah dominasi generasi milenial, kan gitu Mbak. Kemudian generasi ini kan berkarakter instan. Kenapa saya bilang instan? Karena mereka itu melihat sebentar doang, jadi melihat mundur kan, jadi ada dilanjutin. Kemudian kritis, dia bisa menaruh komentar di mana-mana yang kayak sekarang kan kita ngeri sama netizen, bisa bungker. Kemudian maniak medsosnya, karena memang siapapun juga akan seperti itu nanti di kemudian hari, tergantung kepada media sosial, tergantung kepada gadget yang ada. Yang kedua, dalam menunjang seni virtual, jadi ini koneksi internet ini mesti lebih cepat ya, dan dapat dia disediakan secara gratis di ruang publik oleh pemerintah. Dan ini penting, apalagi sekarang ini orang juga tidak punya uang. Kemudian kalau pemerintah membuat poin di mana gratis, anak-anak muda bisa ikut ke situ menyaksikan, kan mungkin lebih, ya mungkin sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, sumber cerita atau tema yang ditonjolkan itu dalam garapan ya, misalnya seperti ini saya berbicara tentang pertunjukan virtual yang bulan Juni ya, yang kebetulan saya di situ berpartisipasi, karena pada saat itu bermacam-macam juga tema yang disampaikan. Mungkin yang lebih ditonjolkan adalah bersifat aktual sekali yang terjadi saat ini, kemudian edukatif, itu lingkungan, banyak sekali hal-hal yang kita mesti menjadi PR bersama. Sampah, got yang memang nggak bener gitu. Jadi itu yang mesti kita tonjolkan kembali agar anak-anak kita lebih paham, memahami masalah itu. Kemudian realistis, jadi masuk di akal. Jadi kalau kita kan sering melihat berrealistis di sini, apa yang terjadi dengan logika gitu loh. Jadi apa yang dibuat, jadi tidak ya boleh dibilang kalau di sini ada asap itu kan berbau yang begitu. Jadi mungkin oke lah, sudahlah, itu zaman yang berbeda. Kita harus realistis sekarang, masuk di akal. Kemudian sekarang futuristik ini mungkin penting buat sentuhan masa depan. Maksudnya ya kita harus care, kita harus sadar, peduli dengan adanya TikTok sekarang, Instagram yang merajalela, anak-anak itu lebih di Instagram. Jadi ada sentuhan masa depan, misalnya berkarya, ada unsur-unsur TikToknya atau dan lain sebagainya. Nah, itulah 3 harapan yang saya sampaikan. Oke, next. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat-cepat. Oke, usulan ini mungkin sudah sudah ada ide, cuma saya mengingatkan saja bahwa mungkin bisa diciptakan sistem konser virtual yang secara live streaming bisa mengundang senimannya dalam sebuah ruang digital lengkap dengan sound dan sebagainya. Kalau sebelumnya sekarang kan melalui proses editing, atau nanti mungkin bisa koneksi internetnya super rapid, jadi mengundang grup di sini bisa dilihat sama orang secara live gitu. Mungkin
Itu sebuah challenge karena internet harus bagus. Nah, jadi kan tahun depan ya internetnya harus diperbaiki kan gitu. Kalau kita tidak perbaiki ya lewat saja kita terus kalah terus kita kan. Nah, ini harus diperbaharui. Kemudian yang kedua, nah ini juga ada setiap event yang saya lihat terlalu banyak prolog atau kalau bisa kurangi durasi intro sambutan dalam setiap karya. Ini mohon maaf karena di dalam sering saya lihat terlalu banyak ya 2 menit itu wow itu bayar konten apa bayar kuotanya itu bisa sedikit bilanglah 1 menit ngomong detik tapi ada teksnya dan lebih real dan lebih disukai orang gitu loh. Oke. Kemudian yang keempat adalah pertunjukan virtual itu diharapkan dijadikan agenda budaya tahunan yang dapat melibatkan seniman lokal, nasional dan harus internasional. Karena ini bisa dilihat sama orang luar negeri kan. Kalau kita tidak memacu seperti itu, lagi-lagi kita akan ketinggalan. Ini salah satu usulan yang saya sampaikan. Next. Nah, kebetulan nih, ini beli Nyoman Kenyum, dia itu teman pedagang sayuran, Pak. Dia kebetulan bawa sekarang dia topengnya supaya dikenal oleh publik dan iki ya botnya ya kita. Nah, dia kebetulan sama beli gamut. Target. Inovasi bagaimana kalau dia baca puisi bareng-bareng kayak gitu kan, menarik juga. Susulan. Ya. Terima kasih Bung Wari Bijaksana atas tanggapan komentar yang luar biasa jernihnya. Ini juga usul yang menarik untuk Dinas Kebudayaan Bali atau mungkin lembaga-lembaga lainnya. Menarik sekali ketika kita di tahun 2020 ini dihadapkan dengan fenomena pandemi dan kecanggihan dunia virtual. Mudah-mudahan tahun berikutnya segala kegiatan dunia seni bisa juga dilakukan dengan 2 cara, lewat luring dan daring. Karena daring ini kan bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin dari Pak Madewardana bisa ikut menanggapi apa yang disampaikan Waris tadi, silakan. Sebelum saya berikan ke Mas Adi nanti, silakan. Terima kasih nih Pak Waris dan Wijaksono. Jadi memang luar biasa itu dalam. Saya juga memahaminya terus terang susah. Tetapi saya suka melihat apa yang disampaikan oleh Pak Wijaksono tadi, betul-betul kedalaman itu ya, apa mencari makna itu. Dan terus terang secara faktual apa yang terjadi terhadap kondisi di bulan April itu, lahirlah apa yang saya sebut tadi Mankenyung dan gamut itu sendiri. Dan memang suasananya sebetulnya sangat faktual terjadi dengan situasi yang sedih. Itu memang apa yang terjadi terhadap saya juga, karena memang sebagai seniman di sini memang kita tidak ada sama sekali kompensasi karena sudah tidak ada event-event. Nah, menuju ke makna, memang dalam saya berusaha di situ sekuat tenaga melihat anak-anak muda yang di PHK terutama ketika itu, termasuk keponakan-keponakan saya yang kerja di perhotelan dan lain sebagainya. Di situ saya melihat mereka terpacu dengan mau jualan telur, kemudian di jalan-jalan jual jus dan lain sebagainya. Nah, saya juga mendukung dia dengan cara Mankenyum ini berjualan sayuran, kemudian jualan daluman. Kebetulan saya juga online daluman, dan pada akhirnya tidak juga ada orang yang beli gitu, karena orang tidak punya uang kan gitu. Dan itu menyedihkan sekali. Namun demikian di situ sederhana sekali harapannya bahwa mari kita bersama-sama, situasi sesulit apapun kita mencoba memanfaatkan waktu itu. Kemudian ada makna lagi tentang
Topeng itu saya lakukan sendiri, jadi mankenyung sendiri, satu lagi gambut juga sendiri. Nah di situ saya membuat 2 adegan di mana ada saya masukkan inset daripada permainan, karena terus terang saja kalau saya main secara di luar memang sedikit saya ada kesulitan. Nah ternyata dengan virtual ini saya mendapat keuntungan. Jadi begitu. Jadi saya diuntungkan di sini karena saya sendiri memainkannya bisa 2 karakter, 3 karakter, 4 karakter. Jadi seolah-olah kita banyak sekali tim kita, padahal sebetulnya hanya seorang. Nah di situ keuntungannya, artinya keuntungan secara ekonomis kalau dapat honor bisa sendiri kan gitu. Nah disinilah virtual itu bermakna super spesial buat Gamut dan Mankenyung bagi saya. Makanya saya mungkin barangkali bisa dilihat di YouTube bermacam-macam ya, ada yang tentu hanya sebagai fun saja, hanya sebagai mengedukasi, walaupun juga orang pada protes di netizen, kok pendek banget gitu. Padahal di situ kan juga kalau kita upload juga mengeluarkan biaya kan, yang belum tentu juga. Terus terang juga walaupun YouTube kita, karena ya terus terang juga YouTube saya juga tidak begitu banyak viewernya, ya sedikit demi sedikit mungkin barangkali saya harus mencoba lagi. Nah itulah pendalaman mungkin maknanya yang ada dalam karya itu. Saya sebenarnya ngeri banget dengan temanya cerdas, bernas konten, karena sebetulnya saya nggak cerdas di situ. Saya hanya inilah yang terjadi. Let's do something di dalam kesulitan ini, begitu saja. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Made. Ya di tengah kesulitan ini kita mau bikin konten kreatif, punya channel YouTube, terbentur masalah kuota. Jadi penting juga tentang bagaimana Pak Made tadi mengusulkan agar pemerintah semakin memperbanyak poin-poin akses internet gratis untuk publik ya. Misalnya di Taman Budaya ini ditaruh 1 poin atau wifi gratis atau apa yang dengan dengan akses yang super cepat lah, sehingga para kreator kreatif dari seniman bisa berkumpul misalnya di Taman Budaya membuat konten-konten menarik di dalam dunia virtual atau lewat YouTube. Itu menarik sekali yang bisa kita jadikan bahan diskusi juga nantinya. Mungkin tanggapan dari Pak Wicaksono Adi tentang waris atau tentang Beli Made sebelum nanti saya lempar ke publik. Silakan. Ya, tadi disebut estetika virtual itu satu tantangan baru yang memang harus disambut oleh para kreator, karena estetika ini pastinya titik pijaknya berbeda. Seperti saya sebut contohnya tadi, ketika tatap muka tidak terjadi, maka pengalaman korporeal itu menghilang. Dan oleh karena itu harus mengoptimalkan pengalaman yang lain, yaitu aspek-aspek retinal yang sifatnya visual tadi. Meskipun dia dipertunjukkan secara luring dan di situ korporeal itu ketubuhan itu hadir, tetapi banyak para seniman seni pertunjukan itu dia kehilangan semacam ambience atau suasana ketika mereka tampil di depan audiens secara langsung, dan itu merupakan satu bentuk pengalaman baru. Ketika kita diskusi seperti ini juga ada pengalaman baru yang berbeda apabila kalau kita berbicara secara langsung dengan audiens. Artinya pengalaman korporal itu tidak dijadikan tumpu atau pijakan utama, tetapi kemudian kita harus menggeser estetika kreatif kita ini, bentuk-bentuk karya artistik itu, dengan menggeser semua aspek itu dengan mengoptimalkan aspek-aspek visual dan retinal yang serempak tadi. Dan disitulah bahan-bahannya itu tersedia di dalam dunia virtual,
bahan-bahan kita bisa peroleh dari mana saja, kemudian bisa diciptakan kembali sebagai suatu karya baru, sebagai konten baru. Tapi tantangannya tetap, yang satu adalah di mana aspek korporal itu digantikan oleh aspek-aspek yang lain. Yang kedua, untuk memperoleh satu perbedaan dibandingkan dengan konten-konten yang dangkal, yang serempak dan yang instan, yang mementingkan logika crowd, yang penting memperoleh crowd. Memang tantangannya adalah bagaimana crowd tetap dapat, tetapi dia juga memiliki kedalaman. Itu tantangan baru. Tetapi ada beberapa konten yang ternyata memiliki satu cara pandang atau pendekatan yang berbeda dengan apa yang berlangsung di dalam dunia netizen. Netizen berbicara A, dia melakukan kontras atau counter terhadap apa yang dikehendaki diinginkan netizen, kemudian dia memperoleh satu crowd yang luar biasa. Anda perlu ingat bahwa setelah semakin menguatnya dunia virtual itu, preferensi orang, contoh preferensi politik misalkan, itu selera orang di dunia nyata itu bisa dipengaruhi oleh konstruksi diskursus yang ada di dunia virtual. Contoh pada pilkada DKI ketika dulu Anies Baswedan, para pemilihnya itu warga DKI